KUHP dan KUHAP baru mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Kedua undang-undang ini punya segudang masalah, khususnya terhadap kebebasan berpendapat. Banyak sekali pasal dalam KUHP yang berpotensi membungkam pengkritik pemerintah. Misalnya pasal soal penghinaan presiden dan wakil presiden yang sebenarnya pernah dihapus oleh MK, namun kembali muncul dalam KUHP baru. Ada juga pasal soal penghinaan terhadap lembaga negara. Berdemonstrasi kini juga bisa menjadi ancaman pidana, khususnya jika tak memberikan pemberitahuan kepada polisi. Selain itu, KUHP yang baru disahkan pada November 2025 juga memperluas diskresi aparat penegak hukum. Polisi bisa melakukan penangkapan, penggeledahan, pemblokiran hingga penyitaan dengan pasal yang multitafsir. Apa saja pasal yang bermasalah itu? Mari kita kupas perkaranya. Tahun ini menjadi tahun yang krusial dan suram ya teman-teman, karena sejak 2 Januari kemarin kita Indonesia memberlakukan 2 undang-undang yang menurut keyakinan Tempo kita itu bermasalah, karena KUHAP misalnya yang baru disahkan 18 November 2025 kemarin itu disahkan, dan dari beberapa lembaga, IJJR salah satunya menyebutkan ada 61 masalah pasal di dalam KUHAP gitu. Nah, yang berikutnya ada soal KUHP. Memang KUHP ini diterbitkan pada 2023 ya, teman-teman. Dan ada sekitar 2 tahun ya untuk sosialisasi. Tapi masalahnya adalah pasalnya sungguh kontroversial. Nah, sebenarnya ada banyak sekali kan pasal yang kontroversial di KUHP ini. Cuman kita akan lebih zoom in lagi kepada pasal-pasal yang menyangkut kebebasan berpendapat. Di situ ada sekitar 8 pasal gitu, dan terbagi dalam 4 klaster ya. Ada soal presiden dan penghinaan presiden dan wakil presiden, soal penghinaan kepada lembaga dengan pemerintah, dan mengajak orang untuk menggulingkan pemerintah, sampai soal izin demo. Jadi memang terasa betul KUHP dan KUHAP baru ini memang akan membungkam kita ya, termasuk kita nih jurnalis teman-teman, yang akan menjadi akan termasuk terancam gitu, karena dengan mudah ya. Nggak pun dengan ini misalnya kemarin saja teman-teman dari beberapa pengaruh ya yang terkait dengan mengkritik soal Penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat itu juga mendapatkan teror dan tidak dilindungin gitu. Karena perlu dicatat bahwa KUHAP ini kan sebenarnya digunakan untuk melindungi kita ya sebagai warga negara. Tapi KUHAP-nya sendiri juga bermasalah gitu. Nah, ini sebenarnya ada banyak pandangan, banyak perspektif dan banyak dimensi. Cuman kita akan langsung zoom in saja langsung ke kebebasan pendapat. Febrian dulu, boleh jelaskan soal yang pasal di KUHP yang kebebasan berpendapat itu tadi apa saja kan ada 4 klaster ya. Lebih persis seperti apa tuh, Pep? Iya, jadi berdasarkan penelusuran kita ya, penelaahan kita terhadap draft, bukan draft lagi ya, udah jadi undang-undang KUHP itu, kita menemukan setidaknya ada 8 pasal yang terbagi dalam 4 klaster itu ya Bang ya, yang bisa dianggap mengancam kebebasan berpendapat. Yang pertama itu seperti yang lu tulis tadi, adalah soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, pasal ini sebenarnya di KUHP lama itu sebenarnya udah ada. Ada sebenarnya. Ada. Pasal baru ya. Tapi Mahkamah Konstitusi itu pernah menyatakan bahwa pasal itu tuh inkonstitusional gitu loh. Jadi pernah digugat ke MK dan dibatalkan oleh MK pasal itu. Nah, di KUHP baru Hidup lagi. Jadi mati suri kemarin itu dia. Gitu ya. Nah, yang membedakan di dalam KUHP baru ini adalah ini jadi delik aduan. Cuman itu doang bedanya. Sama ini ya, hukumannya lebih ringan lah ya. Hukumannya lebih ringan sama yang aduan. Artinya kalau yang lama itu kan tanpa perlu aduan, polisi bisa langsung memproses semua orang yang dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ya. Nah kalau ini ya presiden dan wakil presidennya
harus mereka langsung yang melakukan aduan gitu. Nah, itu pertama. Kedua, soal penghinaan terhadap lembaga negara atau pemerintah. Ini bermasalah nih. Apakah lembaga negara itu bisa tersinggung kalau lu hina? Lembaga negara itu kan bukan sebuah Benda mati ya? benda mati gitu kan. Tidak disebut secara eksplisit ya? Coba cek. Tidak disebut secara eksplisit ya pejabatnya? Pejabatnya yang bisa mengajukan aduan itu pejabatnya memang. Tapi kan pasalnya itu terhadap lembaga negara, menghina lembaga negara. Enggak spesifik, Seperti Bang. saya mengkritik nih DPR kayak lembaga TK tuh, anak TK tuh. Iya nih, DPR kayak anak TK gitu. Emang DPR tersinggung? Kan anggota DPR-nya yang tersinggung. Harusnya. Bukan lembaganya. Gitu kan. Personalnya kan, gitu kan. Iya. Kan? Nah ini kan jadi lucu gitu. Sebuah lembaga yang benda mati dianggap seperti manusia yang punya perasaan, yang bisa tersinggung gitu kalau dihina sama masyarakat gitu kesannya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini juga mengajak orang untuk menggulingkan bukan menggulingkan sih ya, tapi melakukan tindak pidana terhadap pemerintah atau kekuasaan umum gitu ya. Jadi kalau gue ngajak Pep nih misalkan, Pep, yuk kita demo. Ini ada hubungannya sama yang keempat ya. Kita, Pep, Kori, demo yuk ke DPR. Ini emang DPR nih kebijakannya kayak Belkedes pokoknya. Belkedes lah gitu ya. Belkedes gitu kan. Enggak, soalnya kalau kita pakai bahasa binatang nanti kena KUHP cuy. Iya. Belkedes saja. Terus, tahu nggak Belkedes? Oh iya, multi tafsir kan? Terus kita nih demo bertiga doang, nggak pakai izin nih. Gitu kan. Gue bisa kena 2 pasal tuh. Ya, pertama izin tanpa demo, kedua ngajak lu berdua. Iya. Gitu. Nah, ini yang izin demo juga sebenarnya kan di undang-undang aturan soal demo sebelumnya udah ada. Tapi tidak ada sanksi pidananya. Polisi itu cuma misalkan orang kita demo nih di suatu tempat nggak mengeluarkan tanpa memberitahukan kepada aparat polisian, paling ujung-ujungnya cuma dibubarin doang gitu. Nah kalau sekarang itu bisa dipidana. Lu bayangin kalau misalkan lu seorang masyarakat adat lah ya. Nah, masyarakat adat tinggal di tengah hutan yang rumah lu tuh jauh dari kantor polisi. Kalau kantor polisi lu harus jalan kaki berhari-hari. Lu mau demo, gitu ya tiba-tiba di hutan lu itu ada perusahaan tambang atau perkebunan yang mengancam tanah leluhur lu. Terus lu mau demo ke perusahaan itu, tapi lu harus ke kantor polisi yang jauhnya 2-3 hari perjalanan itu dulu. Udah capek coy. Gak jadi demo tuh dia. Belum lagi bikin suratnya. Belum lagi bikin suratnya. Gitu kan. Gimana mereka bisa bikin surat? Belum tentu kan punya printer, punya komputer. Iya. Kalaupun punya, ya mungkin mereka nggak paham cara buat surat itu gimana ya kepada YTH gitu kan, mungkin mereka nggak paham juga soal itu gitu kan. Dan itu juga nggak spesifik soal demonstrasi Bang sebenarnya. Ada juga pelaksanaan pawai misalkan. Pawai terus tanpa izin, kebetulan pawai itu mengakibatkan misalkan kerusuhan segala macam, itu dianggap melanggar pasal ini juga gitu. Jadi nggak hanya spesifik demo. Soal demonstrasi ya. Karena ini artinya begini teman-teman. Ini kan jauh sekali ya soal berkumpul ini ya, soal demo ini ya, dengan undang-undang dasar kita kan, kebebasan kita berpendapat, berkumpul itu kan jauh sekali, karena toh boleh berpendapat tapi ada izinnya. Repot ini gitu. Kita ada izinnya nggak nih berpendapat kayak gitu? Ada dong, kita kan wartawan. Ada. Tapi ini juga teman-teman, ini terkait dengan yang soal lembaga negara pemerintahan. Teman-teman mesti ingat nih, kita soal yang gugatan kita kan sekarang digugat oleh Kementerian Pertanian kan, yang itu CC oleh Menteri gugatan perdata betul. CC Menteri Pertanian Amran Sulaiman kan. Nah, kita sudah sangat jelas misalnya bekerja sesuai tugas kita sebagai jurnalis nih. Gitu. Kaidah jurnalis gitu. Dan tetap saja itu digugat, kawan-kawan digugat. Ini kan menjadi ancaman ya gitu. Yang mau kami sampaikan adalah ini kan undang-undang yang represif betul ya. Jangankan wartawan yang sudah diatur dalam undang-undang nomor tentang pers ya gitu. Bagaimana dengan masyarakat umum nih? Betul. Gitu. Jadi Anda bayangkan gitu. Ada menarik deh pernyataan dari Direktur para Sindikat ya, yang mengatakan bahwa
ya iya memang lu boleh kritik memang. Ini sekarang di Indonesia nih, siapapun dari kita tuh boleh mengkritik, ya kan? Boleh mengkritik segala macam. Tapi kritik Anda itu diatur. Kritik Anda siap saja dipidana gitu. Karena siap-siap Anda dipidana karena itu urusan Anda. Jadi ya sama aja, nggak bisa ngomong kita pada akhirnya kan. Iya, dan itu juga yang jadi apa ya? Jadi masalah ya. Tidak ada batasan yang jelas tentang apa yang disebut kritik atau penghinaan. Karena deliknya itu aduan. Jadinya kalau dia seorang merasa terhina dengan kritikan kita, mau sehalus apapun di kita kritik, ya itu dia bisa aja ngelaporin gitu loh. Itu termasuk Ya kan? di medsos segala macam. Termasuk di medsos segala macam. Gambar gitu ya. Gambar, postingan suara, bikin pakai AI gitu kan. Misalkan gambar seorang menteri, hidungnya panjang, jagutnya panjang kayak gitu ya bisa aja. Penghinaan ya kan? Karena nggak ada unsur apapun Iya. ya. Gitu. Memang kita menggambar pejabat itu sebagai kambing memang. Iya. Cuma kan itu kan bukan kambing. Nah, repotnya adalah ini KUHP ini ya. KUHP ini kan 18 November kan ya. 18 November berlaku dan oke lah KUHP. Tapi tetap pun KUHP itu dilahirkan pada 2023, tapi kan kurang sosialisasi. Dan ini bagaimana ya? Penegak hukum ini. Jadi beberapa sumber kita tuh bilang KUHP ini kan memang udah disahkan sejak 2023, tapi harus diingat 2024 kemarin kita sibuk dengan yang namanya Pilpres. pemilu. Ya, kan? Kepotong itu ya. Kepotong itu sehingga sosialisasinya pun tidak berjalan dengan maksimal. Otomatis kita punya waktu kurang dari 1 tahun setelah pemilu selesai dan hiruk pikuknya pembentukan kabinet dan segala macamnya. Ya kurang dari setahun untuk sosialisasi KUHP baru ini, gitu ya. Dan yang di KUHP itu lebih parah lagi. Hanya berapa bulan nih? Bahkan 2 bulan. ada cerita juga dari beberapa praktisi hukum itu Bang, banyak dari penegak hukum yang berkonsultasi dengan praktisi-praktisi dan organisasi masyarakat sipil ini yang mengikuti pembuatan aturan ini gitu. Mereka juga bahkan banyak yang menanyakan juga ke para praktisi ini nanti gimana ya? Kok banyak teknisnya gitu seperti ya? apa segala macam gitu. Karena Mereka itu ini mungkin karena kita perlu tahu ya betul yang tadi KUHP memang 2023 ya. Masalahnya di tahun terakhir itu ada efisiensi gitu. Tambah lagi efisiensi itu kan. Gak ada duit ya. Gak ada duit ada sosialisasi. maksimal Memang Duit. ada setidaknya tahun 2024 ya ada setidaknya 18 sosialisasi gitu ke jaksa, hakim, ke polisi di daerah. Tapi sebetulnya itu nggak cukup gitu karena Cuma masih Zoom ada doang ya katanya ya. Ada yang Zoom ya? Ada Iya, beberapa online. yang Zoom gitu. Untuk mungkin mengakali efisiensi tadi ya. Ketemu langsung aja belum tentu bisa paham 100%. Apalagi hanya online ya. Apalagi Zoom atau online gitu. Nah, Ada yang cuma mau lepas Zoom nolong. Ya, karena efisiensi ini saya langsung kebayang nih program yang saya paham yang dimaksud CPAP dengan itu kan artinya kan anggaran budgeting kayak segala macam. iya, kan? budget harusnya Ingat nggak mungkin di hotel di Nah itu makanya, ingat nggak lo yang kemarin ini akan lagi rame, yang main rame di media sosial yang soal sumur bor, yang katanya 150 juta. Oh iya, iya. Juta. Ya kita masuk substansinya ya. Yang fakta sebenarnya cuma 40 juta. Kan ada yang bikin tuh, lu kasih gua 40 juta, udah plus torrent, plus sumur bos, plus ada bangunannya tuh. 150 juta dari mana? Gitu. Nah ini berkaitan dengan ini ya, yang ya Akhirnya- ujung-ujungnya proyek ya, duit Iya, ya. akhirnya Ini. memang dampaknya gitu kan sosialisasi itu udahlah KUHP nih ya. Kita bicara KUHP setahun dan itu pun sebagian Zoom dan masih ada ribuan yang nggak paham. Gimana ya penegak hukum nggak paham dengan pasal KUHP gitu. Itu di satu sisi KUHP ya yang sudah dari 2023. Datanglah ujuk-ujuk 18 November 2025 Muncul hukum KUHP. acara pidana. Ingat ya ini 18 November gitu ya. Nah, Hitungan minggu cuy, belum bulan ini, belum tanggal 18 ini. 18 November berarti 2 bulan kurang ya dari sekarang gitu. Nah, lucunya narasumber kita juga dapat yang tadi Kori cerita, dia itu ditanya kan sama jaksa sama hakim ini gimana nih? Tahu nggak kenapa? Iya, tahu nggak kenapa dia tanya gitu? Kan ini tukal sama advokat nanti, pengacara gitu. Oh,
takutnya gitu. digugat gitu ya. Bukan takut sama publik, cuy, Betul. tapi takut sama pengacara. Contohnya, iya. Kalau Contohnya pengacaranya gini deh. ngerti ntar Misalkan Kori ditangkap nih, kamu ditangkap, terus rujukannya pasal 18 18 ya. KUHP gitu. Salah. Itu yang lama. Karena KUHP lama kan, sama KUHP KUHP. lama. Nah, itu kalau narasumber kita cerita ya, nggak perlulah advokat yang jago-jago amat lah gitu. Advokat yang bisa paham aja. Kuat baru kalah itu jaksa di Anak hukum semester 1 juga udah ngerti gitu Kalah ya. ya. Aja yang bukan sarjana hukum. Iya kan? kalah itu di pengadilan gitu. Jadi udahlah 18 November KUHP baru ini kan Iya. untuk pelaksanaan mereka nangkap, mereka nyita, Iya. mereka geledah gitu kan. Nah, akhirnya di detik-detik terakhir diakali. Iya. Diakali kita bisa lihat lah nanti di teman-teman publik bisa lihat lah aturan teknis itu nggak ada gitu loh. Aturan baik di jaksa, polisi gitu kan. Memang ada belakangan gitu kan. Belakangan ya, baru Belakangan kemarin. memang ada, tapi Jaksa itu kan terbitnya bikin, itu saya polisi masih ingat bikin. hari terakhir lah, Hari terakhir. Amin 1. Polisi kayaknya bahkan kemarin ya, baru ya. Polisi baru terakhir gitu. Ada satu kita konfirmasi bisa dicek di majalah gitu ya. Itu penting karena aturan di Kejaksaan Agung soal pola koordinasi penyidik dan penuntut gitu. Supervisi bagi siapa nih? Ada 2 kasus yang sama nih. Itu pun kita konfirmasi jam 4 sore gitu. Nih jam 12 malam mau 2 Januari nih gitu kan belum ada. Siapa jawaban mereka? Ya kan masih cari nomor dulu. Nomor apa ini? Hah? Nomor tauge. Nomor tauge. Cari nomor. Dari nomor kecap dulu tuh. Nah, gimana kapan mau memahaminya gitu kan? Kapan mau mempelajari seabrek dokumen-dokumen itu gitu kan. Ini makanya teman-teman dari kelompok masyarakat sipil itu memang menyebut bahwa ini darurat ya teman-teman. Iya. Darurat nih. Anda bayangkan ya, darurat penegakan hukum kita saat ini. Anda ditangkap nih, ya kan? Karena kebebasan berpendapat nih. Si A ngomongnya, si A ini maksudnya penegak hukum A ngomongnya A, penegak hukum B ngomongnya B, penegak hukum ngomongnya C. Gitu. Iya. Nah, repot tinggal ketemu nih. Masalahnya ini orang udah ditangkap. Sudah ditangkap duluan nih. Ketika orang sudah ditangkap, artinya kan kebebasan dia kan sudah hilang. Iya, betul. Dia sudah hilang segala macam betul. dan menjadi tersangka. Makanya itu perlu dikritik juga tadi. Dengan meskipun yang Febri bilang tadi, meskipun itu misalnya pidananya ringan ya, tapi masuk kategori pidana ringan nih, hanya beberapa bulan penjara, maksimal 1 bulan segala 6 penjara. bulan, ada Jangan salah loh, status tersangka itu bisa jatuh orang dari kursinya, gitu loh. Seorang ketua KPK bisa jatuh kursinya karena dia tersangka. Jauh-jauh itu yang lagi sidang Siapa kemarin. ini? Siapa? Laras? Laras Faizati. Langsung dipecat. Langsung dipecat. Gitu. Tanpa ada klarifikasi kan, Belum ada vonis. vonisnya segala macam. Nah, Eh? gitu. Dan ya begitu gitu. Banyak pejabat yang jatuh dan sama nih, hanya karena dia dianggap melanggar kebebasan, melanggar undang-undang, ditangkap dan lalu dipenjara gitu. Teman-teman jangan lupakan juga bahwa di KUHP dan KUHP baru itu kewenangan penyidik dan penegak hukum kita itu besar loh, bertambah gitu. Polisi menjadi penyidik utama. Ya. Ya kan, jaksa penuntutannya lebih besar lagi. Hakim juga kewenangannya lebih besar. Banyak dari hakim sendiri banyak ya. Memang satu sisi bisa menjadi sisi baik ya. Misalnya untuk soal penyitaan, penyidik harus mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilan setempat nih, untuk menyita nih. Tapi ada pasal berikutnya. Kalau dia nggak mendesak, nggak perlu tuh izin. Tuh. Iya, Nah, ini kan jadi kontroversi nih, ya kan? Jadi kontroversi kalau misalnya lagi sakit nih ketua pengadilannya nih, ya udah dia bikin penyidikan dan banyak hal ya yang perlu dipertimbangkan dan perlu dilihat gitu. Jadi kita balik lagi soal kebebasan pendapat deh, karena memang dimensinya ini agak luas nih, gitu. Jadi di KUHP juga ya. Enggak Bang, sebelum di KUHP juga di KUHP sebenarnya ada lagi Bang yang soal di pasal 188 soal penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme, Marxisme gitu. Nah, itu juga ada bisa dibilang pasal karet juga ya, karena di satu sisi disebutkan bahwa orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran itu yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum itu dengan lisan maupun tulisan bisa dipidana itu Bang. Tapi di sisi lain di poin 6 ini di pasal yang sama, tindak pidana orang yang melakukan kajian terhadap
ajaran komunisme dan lain-lain atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, ini tidak dipidana Tidak gitu. dipidana. Untuk ilmu pengetahuan kata Iya. kuncinya. Tapi kan Tapi itu kan- lagi-lagi pasal karet. Betul, Bang. Iya. Iya kan. Oke lah kita di kampus ya. Zaman gue kuliah dulu, gue belajar diskusi Marxis, sosial segala macem. Oke lah itu di kampus ya. Tapi kalau gue diskusinya di kafe gimana dong? Nah, itu Nah, makanya. itu Iya dia. kan? Bisa kena tuh. Udah lu dibilang, lu nyebarin ini ya. Gitu. Wah nggak apa, ini pengetahuan diskusi. Ya lu kan bukan di kampus katanya. Nah repot cuy. Jadi kita cuma nanti kampus, sebentar di kampus kita diusir-usir boy. Iya. Nah, Sekarang itu ada jam dia. malam, jam-jam kayak kampus kan sekarang ada jam kantor. Ya kan? Masa? Kampus gua nggak ada. Di kampusnya. Kampus lu ya. tuh. Kampus lu ya. Nah itu mah waktunya bersih-bersih. Bersih. Nggak, tapi memang ini gambaran ya gitu. Dan apalagi di pasal yang mau Ada berdebat nih, yang ini juga bahkan apa Kor? Oh iya, yang Hubungan. mengadakan hubungan Hubungan dengan dengan- atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi baik dalam maupun luar negeri yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah. Berarti ada dua variabel. Dua variabel. Pertama, bantuan dari negara yang Bukan, jangankan bantuan, berhubungan aja. Iya bener, Bang. cuma boleh dong kita berhubungan dengan negara ono yang punya paham komunis. Iya dengan dengan partai buruh di satu negara gitu. Kita diskusi Yang Marxis ya segala macam. yang Gitu. berpunya Bisa kena ya. pandangan Marxis dan komunis gitu. Lagi-lagi ada variabel kedua tuh karet juga tuh Kor. Tadi variabel kedua tuh yang Dengan maksud mengubah Iya. dasar negara atau menggulingkan Pemerintah. pemerintah. artinya kan itu bisa dibikin-bikin cuy. Iya, Bikin betul, lu, iya. lu kerja sama lu ya segala Ya macam. dalam tahun kemarin aja kan ada antek-antek asing yang tidak suka dengan pemerintahan Indonesia. Wah, itu bisa kena berarti ya itu ya. Kali itu. Berarti itu bisa kena itu ya. Pantesan cuy, pantesan. Ini serius nih. Pantesan bencana Sumatera kemarin kita nggak terima bantuan cuy. Iya. Dan negara asingnya kan, karena antek asing cuy. Iya. Dibalikin lagi Iya, bantuan-bantuan. benar. Iya kan? Gawat kita. ini. Gawat, Bang. Gitu, Bang. Gitu. Nah, terkait dengan itu, Pep. Tadi menarik nih soal pemahaman penyidik dan penegak hukumnya nih. Artinya kan ini ada potensi ya, potensi akan ada gesekan ya di masa depan ya. Polisi maunya A, jaksa maunya B, hakimnya maunya C. Iya. Itu gimana tuh? Ya, publik perlu paham ya bahwa KUHP baru ini memberikan diskresi yang besar bagi aparat penegak hukum gitu. Ya. Paling gampang itu polisi gitu. Contohnya gini, polisi itu sekarang kan menjadi penyidik utama. Artinya dia itu menjadi koordinator atas penyidik pegawai negeri sipil. PPNS, contohnya. Contoh sederhana gini deh. Misalkan Khori itu penyidik perikanan gitu kan. Lagi patroli pakai kapal di tengah laut, Nangkepin sinyal ikan-ikan. susah. Nangkepin ikan. Nangkapin pencuri ikan Ya, misalnya. ikan. Kapal asing gitu. Bisa jadi cuy ikan yang Marxis. Takut sih. Benderanya masih. Terus kapal ikan gitu. Dan Khori itu untuk menangkap selama ini bisa tangkap aja gitu loh. Dan besok-besok harus lapor dulu ke polisi gitu. Keburu kabur dong itu. Nah itulah masalahnya, keburu kabur nanti gitu kan. Nanti itu kan di tengah laut, kondisi kan nggak Ya. susah gitu. Nah setelah ditangkap itu dilaporkan lagi ke polisi. Prosesnya itu sampai akhir itu polisi yang bisa berwenang untuk mengecek penangkapan atau penyitaan dari si PPNS ini apakah sudah sesuai atau repot tidak gitu. Nah masalahnya PPNS ini diaturnya itu beda gitu. Kan ada banyak PPNS ya, Betul. ada imigrasi, ada lingkungan, Bea cukai, ada kesehatan, bea cukai gitu. Dan Kalau lingkungan hidup oke lah, polisi itu Ada memang dimungkinkan Twitter ya, gitu. Twitternya ya. Polisi itu bisa turun. Cuman imigrasi, undang-undang itu cuman menyebutkan PPNS atau yang menyelidiki soal perkara pelanggaran imigrasi itu cuman imigrasi gitu. Penyidik PNS, imigrasi, penyidik ya. imigrasi gitu. Harusnya ubah dulu dong jadinya. Nggak sinkron ketentuan di ini dengan di undang-undang Dengan undang-undang imigrasi. Nah itu yang perlu dipahami gitu.
artinya nambah lagi dong. Misalnya ada yang di bayangan saya ya soal imigrasi. Ini kan pintu masuk ya. Setiap pintu masuk gerbang ke Indonesia ada imigrasi kan. Nah, di situ kan banyak sekali ya potensi pelanggaran, penyelundupan segala macam. Anda bayangkan kalau tidak ada polisinya, dia tidak akan bisa menangkap, tidak akan menyita, ya kan? Oke lah ditahan dan tanda kutip ya, diamankan lah, paling kata paling safe ya. Tidak ditahan tapi tidak ditangkap tapi diamankan. Ditaruh di ruangan detensi, di ruangan karantina segala macam. Kalau polisinya berhari-hari nyampe, maka berhari-hari lah orang itu akan diamankan di ruangan tersebut. Tapi ada caranya, kata YLBHI gitu. Ya tinggal dipasang aja polisi di kementerian itu menjadi ketua lembaganya gitu. Oh, jadi ini dong. Nah, itu potensi gitu loh. Buka pintu supaya Jadi Dirjen Imigrasi dong. Iya. Lebih masuk ke ranah sipil lain. Nah, bertentangan lagi dengan Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya YLBHI itu sudah mencium gelagat polisi ini ingin memperluas kewenangan itu Tabrak-tabrakan ya. sebelum KUHAP gitu. Dulu tuh kan kita ingat ada revisi Undang-Undang Polri. Iya. Gagal, masuklah di KUHAP. Nah, semangat atau nafas dari Balik muncul di sini. muncul di KUHAP gitu. iya. Makanya kata YLBHI pun ya bisa jadi setelah ini kita akan melihat PPNS di lembaga itu, entah Kemenkes, yang lain-lain itu semuanya polisi. pimpinannya polisi, meniru sistem deputi di KPK. Itu kan cara instannya ya kan polisi gitu. Jadi Repot dong. mengatasi itu gitu. Bakal banyak lagi nih. Sementara satu sisi polisi kita kan lagi dalam tahap reformasi nih kan, gitu. Nah, oke. Bicara soal polisi, ini kan juga ini Pak, mereka akan menjadi penyidik utama nih gitu. Nah, penangkapan kan akan masuk ke mereka juga, Pepe. Iya, Gitu, betul. penangkapan ke mereka. Nah, penangkapan ini juga akan menjadi bayang-bayang hantu dalam tanda kutip hantu yang menghantui para aktivis ya, kebebasan berpendapat gitu. Nah, kita juga mungkin kita harus kasih tahu ke publik ya, beritahu untuk ngasih tahu publik bahwa tadi Pep sudah kasih clue-nya tuh. Kalau dapat surat penangkapan, sementara di suratnya itu mencantumkan pasal 18, maka Anda sebagai warga negara berhak menolak penangkapan itu. Gitu ya? Pep? Masalah. Gimana nolaknya, Bang? Pakai becek soalnya. Takut kita takut duluan. Kalau gini gimana orang? Bang aja, Bang. Nah, tapi yang perlu juga ini masyarakat juga tahu, sekarang juga penyidik ini nggak bisa semena-mena menangkap gitu. Harus punya dua alat bukti kan. Gitu. Itu gimana tuh, Pep? Nah, masalahnya yang tadi sempat kita singgung di awal, perkara di KUHP oke lah ada banyak pasal-pasal yang bermasalah gitu. Tapi untuk menjalankannya pun gitu, misalkan Kori tiba-tiba dituding yang tadi pasal Marxisme dan penyebaran ajaran Komunisme. ajaran apalah disebarkan sama Kori gitu kan. Untuk menjalankan itu di contohnya ya pasal 113, pasal 113 di KUHAP gitu kan. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin ketua pengadilan negeri gitu. Nah, disitulah tanpa izin ketua pengadilan negeri gitu. Ya. Jadi pasal karet lagi. Iya, pasal karet tadi. Keadaan mendesaknya apa? Ini di KUHAP ya. Letak geografisnya jauh. Satu. Terus dua, tertangkap tangan gitu kan. Ketiga, berpotensi merusak dan menghilangkan barang Nah, ini bukti. apalagi Gitu. karet lagi tuh, cuy. Ada satu D nih, situasi berdasarkan penilaian Nah, penyidik itu gitu. lebih parah lagi. Karet banget kan gitu. Itu tidak hanya terjadi di Karetnya dua itu. karet dua rendang. Pedes, cuy. Karetnya dua lagi. Nah, masalahnya di pasal itu tidak hanya di penggeledahan ya, di penyitaan segala macam gitu. Iya. Ya, nggak tahu ya, ini bisa jadi misalkan barang buktinya handphone gitu, ya disita handphone tanpa izin ketua pengadilan. Jadi sangat inilah banyak wilayah-wilayah karet gitu dalam pelaksanaannya nanti. Dan multitafsir loh, jangan salah, Pep. Tapi sebenarnya kan itu sudah banyak terjadi sekarang ini ya. Iya, betul. Maksudnya yang kita tahu lah ada kasus-kasus polisi salah tangkap, polisi kemudian nggak punya dua alat bukti yang cukup dan segala macamnya. Artinya KUHAP ini seperti melegalkan apa yang tindakan yang salah
dilakukan selama ini gitu ya? Menurut keyakinan kita begitu. Ya. Kita itu kali. Kan Dan memang gue nanya konteksnya. Lu kali. Sebetulnya waktu pembahasan KUHP ini, saya masih ingat tuh ada 2 ide yang bertarung gitu. Satu, memang harus diakui KUHP ini memperluas ini kan peradilan kan. Peradilan. Jadi selama ini kan perapit hanya untuk misalkan tersangka, perapit gitu. Ini kan elemen untuk bisa diperapitkan lebih banyak gitu. Cuman gini loh poin utamanya, akademisi hukum tuh bilang perapit itu dampak itu udah terjadi gitu. Iya, Orang udah betul. ditangkap, barang udah disita. Perampasan kebebasannya udah ada ya. Sedangkan yang sempat diusung oleh para akademisi di KUHP ini sebetulnya awalnya kan hakim komisaris gitu. Jadi sebelum di awal gitu dampaknya belum dilakukan gitu. Cuman kan pemerintah beralasan susah dong kalau polisi harus hakim dulu gitu. Ya. Ya, Dan itu soal- mungkin ada pasalnya. soal penangkapan juga sebenarnya Bang yang oleh polisi-polisi ini kan beberapa praktisi hukum itu yang kemarin di diskusi akhir tahun juga menyebutkan bahwa memang sebenarnya ada ini kan budaya yang lama ya. Maksudnya udah Ini udah terus terjadi lah. terjadi di sebelum-sebelumnya juga udah sering gitu dan memang ada seperti perbedaan pandangan ya antara masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi dengan polisinya gitu. Polisi itu menganggap ketika ada aksi demonstrasi itu bisa memicu kerusuhan segala macam gitu. Sementara kalau dari sisi masyarakat kan mereka hanya sebatas untuk menyampaikan pendapat saja gitu. Mereka juga tidak bermaksud untuk melakukan kerusuhan segala macam kan. Nah, itu ada perbedaan pandangan itu gitu. Nah, akhirnya kembali lagi kepada pandangan subjektif itu tadi. Iya. Penyidik atau polisi penegak hukum di lapangan kan. Dan reportnya ini sangat multitafsir. Iya. Semua ini versinya multitafsir dan di peraturan yang lama, KUHP dan KUHP yang lama itu memang multitafsir. Dan sekarang dilembagakan multitafsir. Iya. Jadi ini menurut saya setuju dengan Febrian yang dulu katanya belum ada, tapi sekarang malah dilembagakan karena memang undang-undang di sini itu banyak yang dulunya tidak ada, sekarang sudah ada gitu. Iya. Salah satunya adalah soal ini yang paling menarik soal keadilan restoratif nih. Ini yang paling krusial nih. Kalau dulu kan hanya berdasarkan kalau penyidikan di polisi itu kan hanya berdasarkan surat SX Kapolri ya, surat Kapolri ya. Surat edaran Kapolri ya soal restoratif justice. Dan sekarang ini malah diatur gitu. Memang kabarnya ini memang tidak boleh digunakan untuk kasus pembunuhan, kekerasan seksual dan kasus-kasus tertentu lainnya lah. Tapi kan lagi-lagi siapa yang bisa menjamin tidak ada penyelewengan penggunaan pasal ini di lapangan, teman-teman? Nah, Anda bayangkan kan, setiap kasus diselesaikan dengan ganti rugi materi. Nah, dan ada kesalahan logika juga, Bang. Jadi restoratif justice di KUHP baru itu bisa dilakukan sejak tahap penyelidikan. Iya, detail banget itu pasalnya. sampai pengadilan ya, Bang? Betul, Ini iya, boleh ya? Kan? Kenapa ini nggak benar? Kan kalau secara logika penyelidikan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana gitu dalam sebuah peristiwa. Belum ada pidananya, Bang. Iya. Ini belum ada peristiwa pidananya, belum bisa dipastikan ada tindak pidana. Tapi bisa restoratif justice. Tapi udah bisa Sudah langsung di restoratif justice. Alasannya apa gitu loh? Makanya banyak, dan ini berpotensi itu digunakan dalam pidana-pidana tertentu itu seperti kekerasan seksual itu besar sekali, iya, Bang. ya kan? Bisa digunakan Narkoba, bisa banget tuh. pembunuhan. Nanti pembunuhan. Ada kekhawatiran ini jadi titik deal-dealan baru. Nah, iya. Itu dia jual beli restoratif justice gitu ya. Itu makanya memang salah satu yang perlu kita sorot ini adalah bagaimana nanti penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim itu menjalankan KUHP dan KUHP gitu. Nah, repotnya ya kan pemerintah tidak membuat aturan turunan sebagaimana amanah dari KUHP. Belum. Ya lu mesti bayangin cuy. Tiba-tiba gue besok ditangkap nih. Iya. Kan ditangkap nih. Kan gara-gara kita taping hari ini nih. Besok nih. Gue kan gara-gara Nah, ditangkap nih. Nah, menurut keyakinan gue ada gue kasih pendapat seperti misalnya kan. Terus gue ditangkap tiba-tiba segala macam. Dan ternyata ada perbedaan pandangan antara polisi, antara jaksa dan hakim lah nanti segala macam. Itu gimana nanti coba? Dan gue udah jadi korban cuy. Dengan alasan pemerintah sedang menyusun aturan turunan segala macam. Kan
menurut keyakinan gue kucing cuy. Iya, betul. Wah salam lu bang. Paling gue nanti nengokin lu bang. Itu yang gitu. Rendang itu si Mai. Karetnya 2 itu ya. Oke, nah soal yang karena memang ini patut ya antara miris kita tertawakan tapi kita membahayakan ya. Iya. Sejujurnya ini membahayakan masyarakat. Anda bayangkan semua aturan pidana itu akan berubah 100%. Dan perlu dicatat ya, ini menarik sekali dari pernyataan Pep bahwa kita menduga, menurut keyakinan saya lagi nih, tidak ada perbedaan pemahaman antara polisi, jaksa, sama hakim gitu. Di satu sisi adalah ketiga penegak hukum ini itu punya diskresi yang berlebih tuh dalam di KUHP ini gitu. Nah, harusnya mereka duduk bareng dulu gitu ya. Nah iya, nah itu kan jelas tadi kan polisi bikin surat edaran sendiri, jaksa bikin surat edaran sendiri, mahkamah belum ya, belum bikin ya. OTW ya, draftnya sudah dapat ya kita kemarin. Kita dapat surat edaran Mahkamah Agung. Memang dalam hal ini Komisi Kejaksaan contohnya itu menganggap terlalu lambat pemerintah untuk membuat aturan turunan gitu. Kan ada sekian peraturan pemerintah, perpres gitu kan yang harus dibuat gitu. Nah, gimana nih ada kebuntuan gitu kan untuk mengakali itu. Akhirnya Kapolri dan Jaksa Agung melakukan diskresi lah gitu. Yaudah kita bikin MOU dulu lah gitu. Implementasi KUHP, KUHAP gitu kan. Nah, masalahnya setelah itu jaksa polisi ini bikin aturan sendiri gitu. Jadi polisi bikin sendiri gitu. Jaksa bikin sendiri gitu aturannya. Udahlah aturan dibikin sendiri, itu mepet pula di jam-jam terakhir gitu kan. Padahal itu mengatur antara penyidik dan penuntut umum gitu. Nah, disitulah sumber kita ya cerita di tulisan ini. Kemungkinan bila ini tidak diselesaikan, apalagi dibuatnya dalam waktu mepet gitu. Nah, disitulah ada potensi nanti saling sengketa antara penegak hukum ini gitu. Karena aturannya bikin sendiri-sendiri nih gitu. Nah, inilah menariknya yang perlu publik tahu ya. Jaksa Agung itu saat ini itu sudah terbit ya. Ini kita sudah dapat 30 Desember nih surat edaran 30 Desember itu Jaksa Agung menerbitkan tata cara penanganan perkara pada masa transisi ya. Jadi ada transisinya bahasanya di sini ya. Untuk KUHP dan KUHAP gitu. Nah, itu Jaksa Agung ya, kejaksaan ya. Polisi kemudian menerbitkan juga 1 Januari. Bunyinya petunjuk dan arahan penanganan perkara gitu. Nah, kita juga dapat nih dokumen satu lagi, kejaksaan membuat pedoman ya, pola koordinasi penyidik dan penuntut umum gitu. Nah, di sini masalahnya karena itu bentuknya pedoman. Jadi di aturan pembuatan aturan di kejaksaan itu, kalau pedoman itu ya nggak perlu harmonisasi di Kementerian Hukum gitu. Kan kalau harmonisasi itu pasti akan dilihat polisi gimana, semua gimana karena Kementerian Hukum kan. Tapi kalau pedoman ya sudah internal doang gitu. Internal aja gitu. Nah, apakah kita jamin polisi itu memahami pedoman Jaksa Agung itu yang terbit 6 jam menuju deadline gitu kan? Gimana kita memastikan gitu? Nah, ini kan lu kan punya cerita tuh, Pep, dari ada siapa profesor tuh ya, yang dia katanya banyak ditanya tuh sama hakim, sama polisi, sama jaksa. Mereka tentang KUHAP dan KUHP ini mereka malah nggak ngerti itu. Iya, banyak yang belum paham juga, terutama misalkan kayak ada kasus nih, misalkan kasus yang berjalan nih ya, yang dia dijerat dan diproses dengan menggunakan KUHP dan KUHAP yang lama, tapi belum vonis. Baru vonis nanti setelah tanggal 2 nih kan. Ini kan. Nah, pakai aturan mana tuh? Pakai aturannya yang mana? Yang lama apa baru gitu ya? Belum yang lama. Kan pasalnya juga udah berubah. Tanggal berapa kejadiannya? Misalkan kejadiannya bulan November lah, dia udah diproses sidang gitu segala macam. Udah dakwaan. Masih dakwaan, udah didakwa dan segala macam, saksi-saksi tinggal vonis gitu kan. Vonisnya tanggal 3 gitu misalnya. Vonisnya katakanlah tanggal 3 gitu kan. Kan dia didakwa dengan KUHAP lama. KUHP yang lama dan diproses dengan KUHAP yang lama. Terus tanggal 3 vonisnya pakai yang lama juga gitu. Vonisnya pakai yang lama. Ini yang menarik. Bukan itunya juga yang menarik. Jadi sesuai yang ini karena kita masih yang dari Mahkamah Agung masih draft. Bahwa
oke lah misalnya penuntut dalam hal ini jaksa menggunakan pasal lama, ya kan? Karena tempusnya itu terjadi pada November atau Oktober lah katakan begitu ya, ketika belum disahkan nih, gitu, belum disahkan KUHP dan segala macam, dan KUHP belum berjalan lah dengan per 2 Januari. Nah, ketika misalnya sidangnya masuk 3 Januari, 4 Januari, maka hakim bisa mengandalkan metode pembuktiannya dengan KUHP baru, dan repot cuy, karena pembuktian baru itu misalnya, ya itu tadi, artinya barang bukti seperti apa, penangkapan seperti apa, proses hakim bisa mengulang bahwa ini proses penangkapannya bagaimana nih kemarin nih, proses pembuktiannya kemarin apa saja nih, apakah cukup barang bukti, penangkapannya pakai apa segala macam, ini akan muncul kebingungan baru kawan-kawan gitu. Jadi memang repot nih. Sempat ditanya kemarin ke wakil ketua MA, ini MA itu kan memang sudah membuat semacam pokja. Implementasi gitu. Cuman kita nggak tahu produknya apa nih yang dihasilkan dari karena surat edaran tuh belum ada nomor gitu. Untuk detailnya, untuk petunjuk di semua hakim-hakim di pengadilan nanti. Ya gimana? Itulah yang kebingungan yang mendera semua aparat. Mulus-mulus nih hakim nih hari ini ya. Pusing cuy pengadilan. Menghadapinya gitu. Jadi ada satu pelajaran cuy. Dalam waktu dekat jangan ditangkap. Jangan pernah membuat aneh-aneh dalam waktu dekat ini cuy. Jangan melanggar lalu lintas juga. Lalu lintas juga cuy. Bisa ditangkap nanti. Dan yang tadi dicontohin itu Bang, yang di KUHP itu hanya sebagian ya Bang. Kalau dari ICJR mencatat ada 61 masalah ya, pasal-pasal di KUHP itu. Dan yang tadi kita jelaskan soal penangkapan, penahanan segala macam itu hanya beberapa bagian kecil ya. Gitu. Karena tadi soal ada soal keadilan restoratif, justice, perluasan penyidik segala macam gitu, yang akan menjadi ancaman di beberapa bulan ke depan. Nah itu kan udah jelas ya tadi ya, semuanya itu udah banyak pasal segala macam yang 61 segala macam, dan penegak hukumnya sendiri kayaknya ya, boleh ya menurut keyakinan saya nih, menurut keyakinan saya loh itu belum siap nih penegak hukumnya, polisi, jaksa, dan hakim juga belum siap tuh. Faktualnya itu emang gitu. Faktual gitu ya. Ini enggak, ini ngeri-ngeri sedap, kawan. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap adalah seperti saya bilang tadi, jangan pernah ketangkap dalam waktu dekat ini. Karena kayaknya bisa nggak jelas nih status penangkapan ini gitu loh. Ini penegak hukum bisa dengan mudah switch kanan switch kiri gitu, menggunakan pasal ini pasal itu, dan bisa dioper-oper loh di penjara ntar loh. Jadi makanan itulah pokoknya gitu. Oke ya, kawan-kawan, ini tahun ini akan menjadi tahun berat ya bagi semua orang ya, apalagi teman-teman yang kritis, yang berpendapat membangun negaranya. Satu sisi juga ini akan menjadi kita jurnalis di Desk Hukum ini akan banyak kerjaan nih, karena saya menduga tahun 2026 ini akan banyak sekali para aktivis itu yang ditangkap. Orang kritis ditangkap, dan jangan-jangan wartawan cuy. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi ini memang ngeri-ngeri sedap nih. Jadi jangan ditangkap lah ya. Dalam waktu dekat gitu. Jadi kita harus menyampaikan bahwa selamat datang otoritarian di Indonesia di tahun 2026 ini. Oke kawan-kawan, mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Semangat!